Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zain Amrullah Ahmad. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Jadi jangan lewatkan videonya ya guys. Tonton, check this out. Sepanjang perjalanan hidup umat manusia, terutama umat Islam, agama Islam yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia merupakan agama yang memperhatikan arti penting ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara normatif, Al-Quran dan hadis menegaskan pentingnya pencarian ilmu untuk meraih prestasi kehidupan dunia dan akhirat. Juga memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap orang-orang yang mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan manusia. Pesan moral keagamaan ini nampak dengan jelas pada Al-Quran surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Alaq ayat 1-5, mengandung esensi memerintahkan kepada umat manusia untuk mencari ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Melalui kegiatan membaca, secara praktis umat Islam telah sedang mengimplementasikan perintah Iqra tersebut dalam bentuk pendidikan Islam sejak masa Rasul SAW sampai dewasa ini. Pendidikan Islam memiliki perjalanan historis yang cukup panjang, berkembang seiring dengan muncul agama Islam itu sendiri. Bagi masyarakat Arab, kedatangan Islam telah membawa perubahan mendasar pada budaya dan peradaban mereka dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Berdasarkan catatan sejarah peradaban bangsa Arab pra-Islam, kurang perhatikan pendidikan terbukti dengan minimnya jumlah orang Arab yang mampu membaca dan menulis. Tahapan-tahapan dalam pendidikan Islam di masa Rasulullah SAW. Tahapan ini dibagi dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pendidikan Islam secara rahasia dan perorangan. Dan yang kedua yaitu tahap pendidikan Islam secara terang-terangan. Dan yang ketiga yaitu tahap pendidikan Islam untuk umum. Yang pertama, tahap pendidikan Islam secara rahasia dan perorangan. Nabi Muhammad SAW pada awal penyebaran agama Islam bertindak selaku pendidik dan dilakukan secara bertahap. Pada awal turunnya wahyu pertama, surat 74 ayat 1-7, pola pendidikan yang dilakukan adalah secara sembunyi-sembunyi, mengingat kondisi sosial politik yang belum stabil. Dimulai dari dirinya sendiri dan keluarga dekatnya. Mula-mula Rasulullah SAW mendidik istrinya Khadijatul Kubra untuk beriman kepada dan menerima kepada Allah dan menerima petunjuk Allah. Kemudian diikuti oleh anak angkatnya yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah, atau seorang pembantu rumah tangganya, yang kemudian diangkat menjadi anak angkatnya. Kemudian sahabat karibnya Abu Bakar As-Siddiq. Secara berangsur-angsur ajakan tersebut disampaikan secara meluas, tetapi masih terbatas di kalangan keluarga dekat dari suku Quraisy saja, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Arqam, Fatimatul Khattab, Sa'id bin Zaid, dan beberapa orang lainnya. Mereka semua disebut as-sabiqun al-awwalun. Selanjutnya yaitu tahap pendidikan Islam secara terang-terangan. Pendidikan secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun sampai turun wahyu berikutnya yang memerintahkan dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Ketika wahyu tersebut turun, beliau mengundang keluarganya atau keluarga dekatnya untuk berkumpul di Bukit Sofa, menyerukan agar berhati-hati terhadap azab yang keras di kemudian hari bagi orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan.
Perintah dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah SAW seiring dengan jumlah sahabat yang semakin banyak untuk meningkatkan jangkauan atau seruan dakwah. Karena yang diyakini dengan dakwah tersebut banyak kaum Quraisy yang akan masuk Islam. Di samping itu, keberadaan rumah Arqam bin Arqam sebagai pusat dan lembaga pendidikan Islam sudah diketahui oleh kufar Quraisy. Selanjutnya tahap pendidikan Islam untuk umum. Hasil seruan secara terang-terangan yang terfokus pada keluarga dekat kelihatannya belum maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka Rasulullah SAW mengubah strategi dakwahnya dari seruan yang terfokus kepada keluarga dekat beralih kepada seruan umum umat manusia secara keseluruhan. Seruan dalam skala internasional tersebut didasarkan pada perintah surat Al-Hijr ayat 94-95. Sebagai tindak lanjut dari perintah Allah tersebut, pada musim haji Rasulullah SAW mendatangi kemah-kemah para jamaah haji. Pada awalnya tidak banyak yang menerima, kecuali sekelompok jamaah haji dari Yathrib, kabilah Khazraj, yang menerima dakwah secara antusias. Dari sinilah sinar Islam memancar keluar Makkah. Teorisasi pembinaan pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Akhir kemunculan pendidikan dalam Islam dimulai sejak masa Rasulullah SAW. Pendidikan Islam dalam pengertian umum dapat dikatakan muncul dan berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri, yakni berawal dari pendidikan yang bersifat formal berupa dakwah Islamiyah untuk menyebarkan misi ajaran Islam, yang pada mulanya lebih berorientasi pada menanamkan pokok-pokok keyakinan atau akidah dan ibadah pada umat Islam. Masa pembinaan pendidikan Islam berlangsung selama 22 tahun atau 23 tahun sejak Rasulullah menerima wahyu pertama kali pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah atau bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi sampai dengan wafatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Selanjutnya yaitu kita bagi perbedaan antara di Makkah dan di Madinah. Ada beberapa aspek yang ada di Makkah dan di Madinah, yaitu tahapan pelaksanaan pendidikan, yaitu di Makkah tahap rahasia dan perorangan, tahap terang-terangan dan tahap untuk umum. Yang ada di Madinah tahap untuk umum atau seruan dalam skala internasional. Jadi materi yang diajarkan yaitu di Makkah tauhid, pengajaran Al-Quran, ibadah, akhlak, dan pendidikan jasmani. Sedangkan di Madinah keimanan, ibadah, muamalah, akhlak, individu atau sosial, kesehatan, jasmani, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta ajaran-ajaran yang mencakup keseluruhan aspek hidup dan kehidupan manusia. Metode yang di Madinah atau metode yang digunakan di Makkah, ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, perumpamaan, kisah, pembiasaan, dan hafalan. Sama halnya yang ada di Madinah. Kurikulum yang digunakan Nabi Muhammad SAW ketika dakwah di Makkah yaitu Al-Quran, menerapkan kurikulum berbasis masyarakat. Begitupun yang ada di Madinah. Lembaga dan sistem pengajarannya atau tempat untuk mengajarkan atau tempat untuk pengajaran yaitu rumah Arqam ini yang ada di Makkah yaitu rumah Arqam bin Arqam dan Kutab. Sedangkan yang ada di Madinah, Rasulullah SAW itu berpindah dari tempat sahabat satu ke sahabat yang lain dan mendirikan masjid sebagai ruang atau sebagai tempat yang multifungsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi pengetahuan kita bagaimana pengajaran atau bagaimana pendidikan pada masa Rasulullah SAW.
Mungkin cukup sekian dari saya mau pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.